Lazio versus Olympique Marseille, di mana akan mempertemukan kedua tim ini di match ketiga Europa League yang akan bermain pada hari Kamis dini hari jam 23.45 dan kemungkinan besar akan disiarkan di video.com atau mungkin TV lokal juga disiarkan ya. Jadi sebelum kita mulai ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa membantu memberikan informasi-informasi yang kemungkinan kalian belum ketahui bisa didapatkan dari channel ini ya. Lalu seperti kita tahu bahwa setiap review yang saya berikan itu semuanya sesuai dari data, bukan sesuai dari insting dan feeling saya ya, tapi sesuai dari data semuanya ya. Oke, kita tahu bahwa Lazio sekarang berada di peringkat kedua di grup E bersama dengan Galatasaray, Olympique Marseille, dan Lokomotiv Moskow ya. Dan Olympique Marseille sendiri yang akan datang sebagai tim tamu sekarang ada di peringkat ketiga ya. Kita langsung mempreview dulu dari kedua tim ini bagaimana di grup E. Lazio yang sekarang di peringkat kedua dari 2 pertandingan itu sudah memperoleh 1 kemenangan dan 1 kekalahan ya. Dari 2 match yang sudah dilalui di Europa League berhasil mencetak 2 gol dan hanya kemasukan 1. Jadi plus agregat golnya plus 1, poinnya 3. Lalu Olympique Marseille yang sekarang ada di peringkat ketiga dari 2 match yang sudah dilalui di Europa League ini itu 2 kali main, 2 kali imbang ya. Jadi belum pernah menang dan belum pernah kalah. Dari 2 match ini hasil serinya itu hanya bisa mencetak 1 gol dan kebobolannya 1. Jadi agregat golnya plus 0 dan poinnya 2. Oke, dari data ini kita nggak bisa simpulkan terlalu banyak karena ini baru 2 match ya. Tapi aku ingin membahas masing-masing tim ini itu dari mental mereka bermain secara home away-nya tuh bagaimana ya. Karena kalau dari data grup ini itu baru 2 match dan saya sendiri pun nggak ngerti cara bermainnya Lazio dan Olympique Marseille itu nggak ngerti ya. Dan saya hanya membacakan sesuai data, jadi tidak perlu untuk melihat pertandingannya bagaimana, pemainnya siapa ya, karena saya sedikit kurang paham. Tapi saya bacakan sesuai dari data kedua tim ini ya. Oke, kita bahas dari Lazio dulu selaku tim tuan rumah. Lazio, sekarang kita lihat dulu ya di Serie A ini, kita ambil data dari Serie A ya, karena Lazio bermain di Serie A dan kita harus lihat di liganya itu hanya gol home-nya sama gol away-nya itu bagaimana ya. Jadi nggak melihat kemenangan dan kekalahannya. Lazio sekarang ada di peringkat kelima ya. Dari 8 kali bermain sudah mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang, 2 hasil kalah ya. Itu di Serie A. Lalu dari 8 bertanding itu berhasil mencetak 18 gol ya. Jadi luar biasa di lini depannya Lazio ini. Dan kemasukannya 13. Jadi agregat golnya plus 5, poinnya 14 ya. Dari data ini kita cuma ambil jumlah gol dan kebobolannya aja ya. Lazio di Serie A ini untuk lini depannya sudah bagus karena dari 8 pertandingan berhasil mencetak 18 gol. Jadi di rata-rata 2 ya, di rata-rata 2 bahkan lebih ya, lebih dikit. Jadi rata-rata untuk lini depannya Lazio di liga ini sudah bagus lah. Kesimpulannya lini depannya Lazio sudah bagus ya. Lalu yang kedua untuk bertahannya ini yang sedikit tanda tanya karena dari 8 kali bermain sudah kemasukan 13. Hampir mencapai per laga kemasukannya 2. Hampir, tapi belum sampai, tapi hampir. Jadi pertahanan dari Lazio ini masih cukup kurang baik ya kalau kita lihat dari statistik di Liga Italinya Lazio ini ya. Lalu setelah kita bahas Lazio dari grup Europa League dan di Serie A-nya ini, kita akan lihat dulu Lazio ini kan bermain sebagai tim tuan rumah. Kita lihat Lazio ini di semua ajang Serie A ya, lalu di Europa League itu kalau bermain di kandang bagaimana? Kita lihat ya. Kita ambil 5 match terakhir ya. 5 match terakhir Lazio bermain di kandang, oke? Kemarin itu Lazio menang 3-1 lawan Inter ya. Ini kita bacakan datanya Lazio bermain di kandang semua. Lalu Lazio di kandang menang 2-0
lawan Lokomotif Moskow ya di Europa League nih. Lalu di Serie A Lazio menang 3-2 lawan AS Roma ya. Lalu seri lawan Cagliari 2-2. Lalu Lazio menang 6-1 lawan Spezia ya. Maaf nih matanya udah minus. Jadi dari 5 match terakhir Lazio bermain di kandang sebagai tuan rumah itu 4 kali menang dan hanya 1 kali imbang. Ya. Dan 4 kemenangannya ini di kandang itu Inter kemarin kalah 3-1. Yang kita tahu bahwa Inter tim yang kuat di Serie A itu kalah 3-1 Inter sama Lazio. Lalu kita lihat lagi Roma kalah lagi 3-2 oleh Lazio karena Lazio bermain di kandang ya. Menang lagi Lazio 3-2. Jadi ibaratnya ada 2 korban tim yang menurut saya ya di Liga Italia cukup bagus lah Inter dan Roma ini. Tapi buktinya di kandang Lazio bisa menang semua lawan 2 tim raksasa di Liga Italia ini. Berarti tandanya Lazio di kandang dari kesimpulan data ini sangat kuat bermain di kandang. Dan kalau masalah untuk jumlah golnya nih saya hitung terlalu banyak. Jadi intinya kalau saya lihat ya itu lini depannya Lazio itu sudah bagus. Yang tadi sama seperti saya preview di liganya tadi udah bagus di lini depannya. Tapi di lini belakangnya inilah Lazio walaupun bermain di kandang itu hanya clean sheet 1 kali saat melawan Lokomotif Moskow. Itu aja clean sheet-nya. Ya, di data ini hanya clean sheet 1 kali aja. Sisanya selalu kemasukan ya. Lawan Spezia pun menang besar tetap kemasukan 1. Ya. Sisanya sih boleh dibilang wajar lah kayak Roma, Inter mencetak gol ya wajar ya, tapi Lazio tetap menang. Tapi ya itu nggak clean sheet, hanya sekali aja clean sheet-nya ya. Itu Lazio. Kesimpulannya Lazio sangat kuat di kandang. Kesimpulannya yang pertama itu. Yang kedua, Lazio yaitu nggak pernah clean sheet. Jarang terjadi clean sheet lah. Dari 5 pertandingan terakhir di kandang ya, kita ngomong di kandang, itu nggak pernah clean sheet. Itu Lazio ya. Lalu kita lihat ke Olympique Marseille. Olympique Marseille ini bagaimana di liganya? Kita lihat dulu. Kita buka datanya Olympique Marseille. Olympique Marseille sekarang ada di peringkat ketiga di Liga Prancis. Luar biasa juga ya, Olympique Marseille nggak bisa diremehkan juga nih, berada di peringkat ketiga soalnya. Ya, itu dari 9 kali main sudah mencetak 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Berhasil mencetak 17 gol dan hanya kemasukan 5. Jadi agregat golnya plus 12, poinnya 16. Oke? Kita ambil gol home dan gol away-nya aja ya. Marseille ya. Aduh maaf, tadi saya salah baca, sorry. Salah baca saya. Gol home-nya itu 18, kebobolannya 11. Jadi agregat golnya plus 7 dan poinnya 17. Tadi saya salah lihat, saya lihatnya nice, salah ya. Jadi Olympique Marseille dari 9 pertandingan berhasil mencetak 18 gol. Tandanya per laga itu mencetak 2 gol di rata-rata. Ya, 18 bagi 9 2 gol. Itu Olympique Marseille. Lalu di pertahanannya sudah kemasukan 11 gol dari 9 pertandingan. Artinya pertahanannya sudah bagus. Tidak cukup bagus. Karena 1 pertandingan itu pasti kemasukan 1. Ibaratnya seperti itu. Ya, itu Olympique Marseille. Jadi lini depannya sudah bagus, lini belakangnya itu gak jauh beda kayak AS Lazio. Itu yang persamaan dari kedua tim ini, di lini pertahanannya masih tanda tanya. Ya, itu Olympique Marseille. Lalu kita lihat ya, 5 match terakhir Olympique Marseille bermain secara tamu atau tandang. Itu bagaimana? Kita lihat. Olympique Marseille bermain sebagai tim tamu ya. Kita lihat 5 match terakhirnya aja. Kemarin lawan Lille ya di Liga itu kalah 2-0. Lalu lawan Angers ya. Angers ini peringkat berapa? Kita cek juga ya. Angers ini peringkat berapa? Angers peringkat 5. Wow, ini Angers juga cukup baik ya ternyata. Oke, lawan Angers 0-0 ya di kandang Angers. Lalu lawan Lokomotif Moskow di Europa League imbang 1-1 ya. Lalu lawan AS Monaco di tandang menang 0-2 ya. Lalu lawan Montpellier ya itu menang 2-3. Nah, kesimpulannya dari 5 match terakhir Marseille
bertandang atau tim tamu itu 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Ya, kalahnya kemarin lawan Lille. Ya, kalau boleh dibilang sebenarnya Olympique Marseille sebagai tim tamu nggak terlalu jelek-jelek banget. Apalagi di sini Monaco aja bisa kalah di kandang Monaco 0-2, Marseille menang. Berarti tandanya memang sebenarnya Olympique Marseille ditandang standar aja. Nggak jelek tapi nggak bagus juga, standar. Ya, dan oke, setelah itu kita lihat lagi, kita simpulkan dulu. Ya, Olympique Marseille ini 3 match terakhir itu sebagai tim tamu nggak pernah menang. Ya, 3 kali main match terakhir sebagai tim tamu nggak pernah menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Ini 3 match terakhir. Kalau 5 match terakhir menangnya itu semua kan di awal nih, ya, semuanya di awal nih menangnya. Dan 3 match terakhir sedikit menurun grafiknya. Itu kesimpulan dari 3 match terakhir. Kalau 5 match terakhir kan tadi saya bilang cukup bagus. Tapi kalau 3 match terakhirnya Marseille sebagai tim tamu ya belum pernah menang. Statistiknya mulai menurun Marseille, ya. Oke. Lalu untuk jumlah gol dan kemasukannya selama di tandang ini sebagai tim tamu, untuk mencetak gol saya kira nggak ada masalah ya Olympique Marseille ini. Walaupun sebagai tim tamu itu nggak ada masalah. Dan kebobolannya pun ya itu juga cukup bagus Marseille ini sebagai tim tamu. Kebobolannya gitu ya, kemasukannya nggak jelek-jelek banget lah, bagus. Itu Olympique Marseille, ya. Jadi begitu saya sudah simpulkan kedua data ini, kita mulai simpulkan bagaimana untuk merujuk ke skornya. Lazio, ya, ada 2 yang sangat kuat yang saya sudah bacakan. Yang pertama, dia bermain sebagai tim kandang, ya, tuan rumah ini Lazio. Lalu yang kedua, historinya Lazio selama bermain sebagai tuan rumah itu luar biasa bagusnya. Itu plus poinnya dari Lazio. Dan Olympique Marseille, ya, plus poinnya apa? Dia di 3 match terakhir itu sedikit menurun statistiknya, ya. Lalu yang kedua, ya Olympique Marseille boleh dikatakan untuk lini pertahanannya plus poinnya bagus. Jadi kalau boleh dibilang atau disimpulkan, Lazio sebenarnya kalau ini bermainnya netral itu Lazio dan Marseille berimbang, ya. Tapi di sini ada plus poin untuk Lazio karena bermain di kandang. Jadi langsung saja di prediksi pertama sesuai dari data ini Lazio sangat diunggulkan untuk menang. Dan kemungkinan kalau menang pun tipis antara 2-1 atau 2-0. Ya, saya nggak menutup harapan Olympique Marseille bisa mencetak gol. Karena dalam pertandingan dia sebagai tim tamu rata-rata mencetak gol. Jadi nggak menutup harapan Olympique Marseille bisa mencuri gol. Ya, walaupun kemenangan pada Lazio. Itu kemungkinan antara 2-0 atau 2-1. Kalau sesuai data ini bisa terjadi 3 gol, saya nggak tahu. Kalau dari data ini bisa. Kalau dari data ini bisa. Jadi kalau misalkan Lazio menang ya kemungkinan 2-1, 2-0, atau 3-1, 3-2. Selebihnya di atas 3 gol apa enggak itu nggak tahu. Tapi kalau menangnya itu selisih 1. Maksudnya yang pasti Lazio menang itu bisa selisih 2 mungkin bisa. Ya, jadi mungkin bisa 3-1 ya, lebih dari 3 gol gitu loh. Kalau misalkan terjadi 3 gol lebih, Lazio menangnya ya mungkin 3-1, 3-2 seperti itu. Ya, lalu di prediksi kedua itu berimbang. Kenapa? Ya karena ya kembali lagi, walaupun memang di sini Lazio tuan rumah, tapi nggak menutup kemungkinan hasil ini akan imbang. Karena Olympique Marseille di pertahanannya sedikit bagus aja dalam 3 match terakhir, walaupun memang kebanyakan kan hasilnya imbang tadi 3 match terakhirnya Olympique Marseille. Jadi ada 50-50 terjadi imbang. Jika memang imbang kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Kembali lagi, kalau sesuai prediksi ini kalau imbang kemungkinan 1 sama. Itu di prediksi kedua. Dan prediksi ketiga yang terkecil ya kemungkinan Olympique Marseille bisa mencuri kemenangan di kandang Lazio. Kemungkinan dengan skor yang mungkin sama seperti Lazio, tapi di sini kemungkinan besar jika Olympique Marseille menang maksimal hanya 2 gol aja lah nyetak gol yang melawan Lazio. Karena Lazio di pertahanannya ini masih tanda tanya. Ya, jadi kalau Olympique Marseille menang ya kemungkinan antara 0-1 atau 1-2. Itu di prediksi ketiga yang terkecil, ya. Jadi itu yang sudah saya simpulkan dari preview kedua tim ini. Dan memang di prediksi pertama sesuai data ini yang paling kuat itu Lazio akan menang antara 2-0 atau mungkin 2-1. Jika terjadi 3 gol lebih kemungkinan bisa ya mungkin 3-1, 3-2 itu bisa. Tapi kita ambil standarnya 2-1 saja. Ya. Lalu
prediksi kedua, prediksi ketiga seperti ini. Ya, Lazio imbang, kalah, ya presentasinya seperti ini. Jadi dari data ini kalian simpulkan sendiri, dan semua prediksi ini yang sudah saya preview ini hasilnya itu di luar dari kartu merah dan penalti. Ya, jadi kalian harus nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingan secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi tim mana yang menang, skornya berapa hingga akhir pertandingan. Ya, jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa bantu channel ini untuk di subscribe, dan jika berkenan silakan di like dan silakan komen jika kalian ada saran atau kritik dan alasan lainnya untuk di pertandingan kali ini yang bersifat positif. Ya, jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi dan see you.